Bab 513. Rahasia Keluarga Zhu. Derek Chu langsung bergegas berkata, "Tuan Qin, tinggal bilang saja." Eric menganggukkan kepalanya, dia menatapi Jonas dan berkata sambil tertawa, "Paman Lei, Anda pergi sibuk dulu saja, aku mengobrol dulu bersama Tuan Muda Chu dulu sebentar." Jonas langsung merasa kaget, dia bergegas melambaikan tangannya, "Tuan Qin, Anda jangan panggil aku paman lagi, langsung panggil namaku saja." "Paman Lei, Anda terlalu sungkan." Eric berkata, "Aku dan Agnes adalah teman, Anda anggap saja aku adalah junior Anda saja sudah cukup." Jonas menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, namun meskipun begitu, jika ingin mengabaikan identitas Eric, itu sungguh sulit bagi Jonas. Setelah dia keluar, Eric langsung melirik ke arah Derek, dia berkata, "Apakah kamu tahu Grand Superior Master dari Asosiasi Budo Kota B kemana semua?" Derek tercengang, dia berkata sambil mengerutkan keningnya, Aku benar-benar tidak tahu." Sekali terpikiran ini, Derek berhenti sejenak dan melanjutkan, "Tapi aku pernah dengar sebuah legenda." Eric menganggukkan kepalanya, dia mengisyaratkannya untuk terus mengatakannya. Derek berkata secara perlahan, "Waktu itu kota G muncul seorang iblis wanita, kabarnya kaum Budo yang mati di tangannya sangatlah banyak, termasuk berbagai orang dari keluarga terkenal." Ketika mendengar kata iblis wanita, Eric langsung sakit hati. Meskipun waktu itu dia sudah adalah Grand Superior Master, dan dijuluki sebagai orang yang paling mungkin menginjak fase sempurna, namun sayang sekali, Asosiasi Budo Kota B membawa beberapa Grand Superior Master dan serta senjata fase sempurna untuk mengalahkannya. Pertarungan itu berlangsung selama 3 hari 3 malam, setelah menghancurkan beberapa senjata fase sempurna, dan Asosiasi Budo Kota B kehilangan beberapa Grand Superior Master, dan banyak sekali Superior Master barulah mengalahkan iblis wanita itu. Semenjak itu, Grand Superior Master dari Asosiasi Budo langsung tidak pernah muncul lagi. Ekspresi Eric langsung berubah, dia berkata, "Bagaimana kamu tahu akan hal-hal ini?" Derek berkata, "Waktu itu Asosiasi Budo Kota B pernah mengirimkan pernyataan, setelah mencari-cari seharusnya bisa menemukannya." "Itu sudah kejadian berapa tahun yang lalu?" Eric melanjutkan. Derek memegang dagunya dan berpikir, sepertinya 20 tahunan yang lalu. 20 tahunan yang lalu. Bukankah itu dirinya baru lahir tidak lama? Hal sebesar ini mengapa tidak banyak diketahui oleh orang lain? Eric berbalik bertanya, sekalipun tidak menyebar di dunia orang biasa, namun mengapa dunia Budo masih tidak tahu sama sekali? Derek menggaruk kepalanya, "Benar juga. Jangan-jangan ditekan oleh Asosiasi Budo Kota B." Kentut. Eric langsung berkata, "Asosiasi Budo Kota B semuanya adalah orang bajingan. Demi meningkatkan kedudukan mereka, mereka bahkan ingin membuat seluruh dunia tahu akan segala kontribusi mereka. Bagaimana mungkin mereka akan menekan hal ini?" Eric langsung marah besar, dan ini membuat Derek sedikit tercengang. "Tuan Qin, tidak boleh berkata seperti begitu. Iblis wanita itu membunuh begitu banyak orang, Asosiasi Budo Kota B. Aku tidak mengizinkanmu memanggilnya iblis wanita." Eric mengerang dan aura mengerikan langsung muncul, rambutnya berterbangan dan matanya melotot, aura merah langsung membuat Derek memuntahkan darah. "Tuh, Tuan Qin." Derek terlihat sedikit menderita. Eric berubah ekspresi, dia menyimpan auranya, dan menarik nafas dalam. Dia berkata, "Maaf, aku tidak menjaganya." Derek melambaikan tangannya, dia mengerutkan keningnya, "Tuan Qin, mengapa Anda bisa begitu marah?" Eric berkata sambil menghempaskan nafasnya, "Para bajingan dari Asosiasi Budo Kota B ini tidak bisa dipercaya. Aku curiga bahwa wanita ini mengancam kedudukan mereka, barulah mereka bekerja sama untuk menekannya saja." Derek berkata sambil mengerutkan keningnya, "Tidak seharusnya. Bukankah Asosiasi Budo Kota B suka mengundang orang berbakat? Mereka tidak mengundang iblis wanita itu ke dalam asosiasi." Eric mencibir, "Bagaimana kamu tahu mereka tidak mencobanya?" Derek tetaplah tidak mengerti, dia mengerutkan keningnya, "Maksud Anda, wanita itu menolaknya?" Ini tidak masuk akal, Asosiasi Budo Kota B adalah tempat suci seluruh orang, itu nyaris adalah impian bagi seluruh orang, mengapa dia menolaknya? Tidak semua orang berpendapat sepertimu.
Erik meliriknya, Asosiasi Budo Kota B adalah sebuah tempat kotoran. Di dalam sana semua naya adalah bajingan. Ada yang sangatlah mendambakannya, namun ada juga yang sangatlah merendahkannya. Derek tahu dendam antara Erik dan Asosiasi Budo Kota B, jadi dia juga tidak berkata banyak. Dia hanya menganggukkan kepalanya dan berkata, mungkin ada benarnya kata Anda. Erik menarik nafas dalam, dia mengepalkan tinjunya dan menahan rasa marah. Dia terus bertanya, ada berapa banyak Grand Superior Master di Asosiasi Budo Kota B? Atau dengan kata lain, apakah mereka punya orang yang mencapai fase kesempurnaan? Derek berpikir, kekuatan dari Asosiasi Budo Kota B sangatlah kuat. Sejujurnya beberapa tahun ini ada banyak keluarga yang menantang kedudukan Asosiasi Budo Kota B, namun semuanya berakhir mati mengenaskan. Kabarnya ketika puncaknya mereka punya 3 fase kesempurnaan dan puluhan Grand Superior Master, dan sedangkan Superior Master, itu sangatlah banyak sekali, namun sekarang tidak tahu. Erik berkata sambil memegang dagunya, asalkan tidak ada fase kesempurnaan, aku sama sekali tidak menganggapnya. Tuan Qin, Anda harus berhati-hati. Derek berkata, jangan terlalu meremehkan Asosiasi Budo Kota B. Mereka bisa berdiri di puncak dunia Budo selama ini pasti bukanlah mengandalkan keberuntungan saja. Sekalipun tidak ada fase kesempurnaan, namun semnya masih ada senjata fase kesempurnaan. Erik menjawabnya, aku tahu. Ercik berpikir, tunggu setelah Sekte Qin berkembang hingga puncak, maka dia akan membawa anak buah Sekte Qin untuk menyerang Asosiasi Budo Kota B. Asosiasi Budo Kota B mempunyai puluhan Superior Master, maka Erik akan membuat Sekte Qin mempunyai lebih dari itu. Bagaimanapun juga, Asosiasi Budo Kota B wajib musnah. Terima kasih. Erik bangun dan sedikit membungkukkan badan ke arah Derek. Derek bergegas melambaikan tangannya, Tuan Qin, jangan begini. Seusai berkata, Derek kembali berhormat terus kepada Erik. Boleh dibilang bahwa Derek adalah keturunan dari keluarga terkenal yang paling sopan yang pernah ditemui Erik. Ercik baru bersiap untuk bangun dan pergi. Di saat ini, dia tiba-tiba terpikiran sesuatu lagi. Oleh karena itu, Erik berhenti dan berkata, aku masih ada sebuah pertanyaan, apakah kamu cukup tahu mengenai keluarga Zhu? Keluarga Zhu? Andrew Zhu? Tanya Derek. Erik menganggukkan kepalanya, iya. Aku pernah pergi ke Zhu Manor beberapa kali, tapi tidak pernah bertemu dengan keluarga mereka. Bahkan aku pernah mengecek informasi keluarga Zhu, namun tidak ada hasil sama sekali. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.